Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelas TM11 ini, kita akan ngomongin tentang bisnis psikologi. Jadi, apakah psikologi bisa jadikan bisnis apa enggak? Nah, ini saya bikinkan PPT-nya, biar enak. Virtual background. Nah, ini dia bisnis psikologi. Jadi, kita bisa lihat bahwa ternyata psikolog pun bisa berbisnis ya. Nah, yang paling umum itu ada rekrutmen, seleksi, penempatan, dan konseling. Jadi, teman-teman bisa membuka bisnis yang berhubungan dengan rekrutmen, dengan seleksi, dengan penempatan. Nah, rekrutmen ini biasanya harganya sangat murah ya, bisa 70.000 per orang atau 80.000 per orang. Nah, ini sangat bergantung dengan jejaring yang teman-teman punya waktu dulu. Teman-teman saya yang di S1 terus sarjana itu banyak awal mula berbisnis psikologi dari rekrutmen. Setelah itu dia seleksi, dia misalnya bisa dari yang level staff ke manajer dan seterusnya atau penempatan. Ini orang mesti tempatan di mana sih? Nah, ini biasanya kita pakai tools-tools yang dipakai psikologi. Nah, kalau teman-teman misalnya punya tools sendiri bisa dipakai. Nah, hati-hati di sini adalah ternyata kadang-kadang tes yang kita pakai itu alat tesnya sudah absolut ya, sehingga bisa jadi rawan untuk disalahgunakan. Nah, beberapa perusahaan seperti Aktualita itu membuat alat tes baru atau X Factor itu membuat alat tes baru yang bisa mereka pakai dan bisa dipergunakan oleh orang lain. Contohnya misalnya saya eee, stop share dulu, contoh misal satu perusahaan namanya contoh perusahaan yang, nah ini contohnya misalnya di sini ada, ini contoh perusahaan yang saya kelola Aktualita Maksimal di Indonesia. Ini dia punya alat psikotes sendiri, kita kembangkan, lalu ada hakinya. Nanti dari hakinya itulah, mereka akan mendapatkan, benefit ya. Di sini ada tentang penempatan minat SMA, SMK, ada tentang, tentang staff, seleksi, rekrutmen, kemudian assessment juga ada di sini. Ini contoh salah satunya. Kemudian contoh lainnya yang saya tahu misalnya, eee Talent Mapping. Talent Mapping juga satu perusahaan yang, di Indonesia punya dan itu merupakan, banyaknya di peminatan ya, di karir, bakat dan potensi kawan terbaik. Nah, Talent Mapping, gitu. Jadi, ternyata dan yang menariknya ini dilakukan oleh Teknik Fisika ITB. Jadi, dari situ kita bisa memahami bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan dalam psikologi. Ini baru 2 perusahaan yang saya lakukan di Aktualita, Talent Mapping, lalu ada X Factor. Coba, ini X Factor ini juga teman saya yang punya, Faktor Faktor Faktor. Nah, dia Faktor Indonesia. Ini kebetulan dia bikin alat tes juga seperti Aktualita dan Talent Mapping. Nah, ini platform psikologi online terpercaya Request Trial. Ini biro-bironya dipakai based on client needs, kemudian udah substansial dan segala macam. Nah, dia bisa mencari kandidat, dia punya personality test, vocational test, dan learning style test. Nah, ini lebih lanjutnya. Tuh, ada cognitive test, vocational, personality, learning style, dan workplace test. Kalau Aktualita, dia service-nya recruitment test, intelligent, personality, dan passion. Ini dua perusahaan yang saya tahu mereka mengembangkan alat ukur sendiri. Jadi, kita di psikologi itu sangat banyak dan bisa dipakai di apa ya, di banyak hal ya. Yang penting teman-teman bisa memahami bahwa ternyata ada pasarnya loh di yang kita bisa lakukan dalam bisnis psikologi ini. Nah, yang kedua misalnya konseling. Sekarang tuh banyak sekali, para influencer di media sosial terutama yang saya tahu di TikTok dan di Instagram, yang menggunakan branding mereka dan kemudian mereka mendapatkan uang dari klien-klien yang mau konseling dengan mereka. Saya akan kasih contoh misalnya yang saya tahu ya, eee, misalnya contoh kita googling di TikTok, TikTok, psikolog.
nanti akan muncul video-video pendek yang kita paham dari para psikolog, misalnya contoh. Nah, ini dia nih. Ini Sundari Indah, ini adalah psikolog yang menggunakan personal brandingnya. Kemudian di sini dia ada nih dia, Counseling Business Inquiry Lintri Sundari Indah. Jadi setelah dia membuat akun personal branding TikTok, misalnya kayak video, kemudian ngefans, terus kemudian kamu siapa sih, terus panic attack, kemudian people pleaser segala macamnya. Nah, dia juga punya landing tree dari Indah. Nah, ini tetap buka dan kemudian sini ada online counseling, face-to-face counseling, couple counseling, seminar webinar speaker, shoot in-depth project collaboration. Nah, ini contoh mereka bagaimana menjadikan dirinya sebagai magnet untuk berbisnis. Nah, apakah boleh? Boleh. Ini adalah satu bagian dari bisnis psikologi. Contohnya apa lagi ya? Kita lihat misalnya Atarica Psikologi. Nah, psikologi tenang healing. Ini mental health self development kayak psikologi. Nah, ini cewek tuh nggak boleh nyetain dulu. Gimana kalau tolak aktif untuk yang LDR? Merelakan, melepaskan. Nah, ide bentuk ada biar komunikasi flowing. Nah, misalnya gitu. Nah, lihat ini apa yang jasa yang dilakukan. Nah, Lost in Direction, Business Inquiry Manager, Fund by Atta, Free Download, Founder IG Lost in ID, Mental Health. Nah, ini ada ini contohnya yang dilakukan. Termasuk juga dulu psikolog nggak ada tuh pakaian yang kayak begini nih. Nah, sekarang sekarang psikolog boleh menjual dirinya dengan banyak. Apakah ada kode etiknya? Sejauh ini kode etik kita belum belum apa ya, belum melarang ya orang mau pakai baju ataupun yang sementara yang penting pas ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan kepada Anda bahwa peluang untuk Anda memulai bisnis psikologi itu sangat banyak dan sangat besar gitu. Tinggal bagaimana apakah Anda mau mencobanya atau enggak. Memang menjalankan bisnis enggak gampang ya, tetapi selama Anda mau berusaha itu bisa dilakukan. Nah, sekarang yang makin berkembang ada coaching, coaching data analisis. Saya juga membuka coaching misalnya untuk kemarin kita buka coaching konseling untuk bank, bank di daerah. Kemudian data analisis biasanya dilakukan oleh teman-teman talent analitika. Saya punya beberapa kawan-kawan yang main data analisis, kemudian konsultan manajemen di sini banyak sekali. Ada contohnya Fed, contohnya aktualita, terus beberapa contoh yang lain. Bahkan ada yang sekarang konsultasi strategi politik untuk para caleg dan para pilkada, termasuk konsultasi strategi bisnis. Kalau di luar negeri kayak Hay, McKinsey, EY itu sudah sangat luar biasa. Contoh misalnya yang sudah terkenal adalah, saya ambil contoh misalnya yang eh, cukup terkenal ya, eh, dan dan sudah worldwide ya. Coba kita lihat, eh, kalau kita ketik di sini ada namanya eh, Korn Ferry. Untuk Korn Ferry ini yang dilakukan oleh eh, Korn Ferry Indonesia. Oke. Ini Korn Ferry ini konsultan manajemen. Di sini juga ada psikolognya, ada manajemennya, ada apa namanya ekonominya. um, Lihat ya capabilitiesnya apa saja mereka bisa lakukan, tuh organization strategi, total reward, assessment dan succession, talent acquisition, leadership and professional development. Nah, contoh organization strategi, misalnya kita ambil contoh nih, high performing executive, organisasi desain organisasi, people strategy development, cultural transformation, change management. Terus misalnya kalau kita ngomong tentang leadership and development, ada professional development, training and certification, leadership development, dan coaching. Sekarang coaching juga cukup bagus ya, cukup banyak yang melakukan ya. Contoh bahkan sekarang ada profesi eh, ap- Asosiasi Praktisi Coaching Indonesia (CI). Nah, ini kebetulan salah satu kawan saya menjadi ketuanya APCI ini, asosiasi sorry, ini produsen chat malah. Sorry sorry. Asosiasi Profesi Coaching sebentar. Asosiasi Profesi Praktisi Coaching, oh, Praktisi Coaching Indonesia. Ini dia APCI. Bentuk SKK. Bahkan mereka punya bentuk SKK-nya ya. SKK itu adalah semacam satuan kesatuan kerja yang dibuat oleh BNSP. Nah, gitu. Terempat berkumpulnya praktisi coaching standar coach BNSP, APCI, Asosiasi Praktisi Coach Indonesia. Jadi mereka sudah membuat standar sesuai dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan ini ya contohnya tuh. Bangun bisnis masa pandemi, self coaching hidup sehat, terus kemudian kompetensi kerjanya, pelantikan penerus APCI 2024, tahap kerja pertama, dan segala macamnya. Nah, jadi peluang Anda untuk membangun bisnis psikologi itu sangat-sangat besar. Anda bisa melakukan banyak hal di sini. Baik, kita kembali ke materinya.
Tadi pengen penunjang terus nah gimana caranya sih pilih 3 keterampilan yang mau Anda lakukan? Karena orang membayar itu berdasarkan keterampilan Anda. Apa keterampilan Anda? Anda suka mendengarkan, Anda bisa ambil konseling. Anda suka alat ukur, Anda bisa ambil psikometri. Anda suka, mendesain organisasi, Anda bisa ambil organizational design atau jadi konsultan manajemen. Anda suka apa lagi? Anda suka menjadi guru, Anda bisa menjadi, trainer atau motivator. Jadi itu sebenarnya pelajari siapa ahlinya, bangun media sosial dan berjaring. Media sosial itu sangat penting sekali kalau Anda mau membangun, branding Anda dan membangun jaring Anda. Contoh misalnya, membuat video-video reels, membuat video di TikTok dan segala macamnya. Ini adalah bangun media sosial dan jaring. Kemudian media sosial, Anda punya punya fokus pada konten unggulan. Kenapa? Karena biasanya media sosial itu ketika Anda sudah, fokus pada konten tertentu, dia akan menyasar komunitas yang suka dengan konten tersebut. Dan kalau misalnya komunitas makin suka, dia akan melakukan share dan like dan kepada komunitas lainnya, sehingga makin besar, follower Anda, makin besar viewers Anda. Nah, temukan minat dan panggilanmu. Apa tuh panggilan? Apa sih yang buat Anda tuh senang banget melakukan sesuatu? Itu calling kalau bahasa ininya, kayak panggilanmu. Kemudian cari yang kamu suka dan dapat lakukan secara panjang. Jadi, membangun bisnis atau membangun keterampilan ini, biasanya nggak pendek ya, kita harus melakukannya secara konsisten dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu bicarakan konten-konten yang Anda sukai. Kenapa? Karena kalau Anda melakukan konten yang Anda sukai, Anda akan menikmati apa aktivitas yang Anda lakukan bersama konten itu. Yang kedua, sabar. Nah, dengan Anda bersabar, Anda akan menikmatinya. Kemudian berkolaborasi dengan orang yang sama minatnya. Misalnya Anda suka dengan psikometri, kalau ikut masuklah ke psikometri. Anda suka dengan sosial, masuklah sosial. Di sosial sendiri pun macam-macam, ada emosi, ada relasi, ada politik, ada budaya, banyak sekali. Nah, kemudian Anda biasakan berkolaborasi tidak hanya dengan satu ilmu psikologi, tapi juga dengan rumpun ilmu lain, misalnya ilmu politik, ilmu marketing, ilmu kesehatan, sehingga Anda selalu bisa punya, added value untuk memasarkan diri Anda. Nah, kemudian update dengan hal baru. Ilmu psikologi ini sangat sangat berkembang sekali ya. Dulu misalnya kita nggak punya psikotes online, sekarang kita punya psikotes online. Dulu misalnya kita nggak punya coaching online, sekarang kita punya coaching online. Jadi sangat berkembang. Anda mesti update dengan banyak hal baru. Nah, kemudian monetizing. Monetizing itu artinya begini, pahami pasarmu dan segmentasimu. Kalau Anda pasar yang misalnya premium, orang-orang kaya, maka Anda nggak bisa membayar dengan harga yang murah, Anda harus membayar dengan harga yang mereka mau gitu. Kenapa? Karena orang mau bayar untuk jasamu. Oleh karena itu kamu harus menampilkan jasa yang sesuai dengan pasarmu. Kalau pasarmu di level A, maka buatlah jasa dan ini di level A. Kalau pasarmu di level B, buatlah jasa di pasar level B. Nah, jangan khawatir kalau rezeki itu nggak bakal salah. Yang penting kamu pahami pasarmu dan segmentasimu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan di PPT ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.